Amin. Puji Tuhan. Selamat malam, saudara-saudari. Selamat malam. Selamat Amin. malam. Ya, boleh buka mic-nya, kita berdoa dulu ya. Amin. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami cinta padamu, Tuhan. Kami perlu dirimu, Tuhan Yesus. Oh, malam hari ini kami kembali mau duduk diam di hadapan-Mu. Amin. Oh, mendengar pembicaraan-Mu. Amin. Biarlah pembicaraan-Mu menginfus kami dengan hayat-Mu. Amin. Tuhan Yesus, biarlah kami boleh melihat malam hari ini, Tuhan, bahwa Engkaulah yang mendirikan kerajaan. Amin. Kami boleh melihat Engkau adalah firman Allah, Amin. Raja segala raja, Amin. Tuhan segala Tuhan. Amin. Biarlah Tuhan visi kami diperjelas, penglihatan kami diperjelas, Amin. melihat kemustikaan-Mu ya Tuhan. Amin. Sehingga hati kami boleh dibuat menjadi hambar terhadap hal-hal lain, selain diri-Mu Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, sungguh kami perlu diri-Mu. Apa yang akan kami bicarakan di sini akan mengungkapkan dan mempermalukan musuh-Mu, Tuhan. Untuk itu tudungi kami dengan kuasa-Mu, dengan darah adi-Mu, dan oleh kuasa hayat-Mu, Tuhan. Kuduskan kami di sini semua. Pisahkan kami di sini semua. Menikmati terang firman-Mu, Tuhan. Tuhan Yesus, sungguh kami cinta padamu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus. Amin. Baik, saudara-saudari. Kita masuk ke minggu 46. Ya. Tema besarnya Kristus, Sang Pendiri Kerajaan, dan firman Allah. Raja segala raja, dan Tuhan segala Tuhan. Ya, jadi yang akan saya tampilkan di layar itu bukan panduan FKKP, tetapi satu outline yang memang ditulis berdasarkan beban. Jadi mengenai outline panduan FKKP-nya sendiri itu nanti ada. Ya, hari ini saya ingin membagikan beban berita minggu ke-46, tetapi saya tidak membagikannya berurutan. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai ke-6. Tapi saya menyampaikannya dalam satu kesatuan ya. Memang sebagian besar diawali dengan hari pertama dan hari kedua. Tetapi ketika saya menyampaikannya, ada juga beberapa poin yang tercatat di hari ketiga, keempat, sampai keenam. Jadi dari awal sampai akhir, saya akan membagikan beban utamanya, tetapi tidak terlalu berurutan ya, saudara-saudari. Baik, jadi diawali oleh dua berita yang sudah kita dengarkan, yaitu tentang para pemenang, anak laki-laki, buah sulung, ya. Setelah mereka dihasilkan, setan dicampakkan dari surga ke bumi, dan saat itu terdengarlah seruan bahwa sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa
dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Kristusnya. Jadi ini menunjukkan bahwa hari ini Allah sedang terus menghasilkan dan menantikan sekelompok pemenang yang matang untuk mendatangkan ini pemerintahan Allah kita. Ya. Nanti kita lihat, memang hari ini pun Allah memerintah, tetapi pemerintahan Allah kita yang terjadi di Wahyu 12 ayat 10 ini itu adalah manifestasinya. Hari ini pemerintahannya dalam bentuk hayat di dalam kaum beriman. Tetapi ketika pemerintahan Allah kita yang diumumkan di Wahyu pasal 12 ayat 10 itu tiba, maka kita akan melihat manifestasinya. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat manifestasi kerajaan Allah. Ya, manifestasi kerajaan Allah ini dimulai dengan pembersihan bumi oleh Kristus. Jadi sekali lagi setelah keterangkatan anak laki-laki, langsung ayatnya menyambung ya, bahwa sekarang telah tiba. Jadi memang saat itulah tiba. Seperti yang saya katakan tadi, manifestasinya. Karena pemerintahan Allah kita hari ini sudah ada, dahulu sudah ada. Tetapi ketika Satan dicampakkan, maka manifestasinya tiba. Kalau di bagian pertama, kitab Wahyu, karena kitab Wahyu dibagi dua bagian, pasal 1 sampai pasal 11, bagian pertama, bagian kedua pasal 12 sampai pasal 22. Bagian pertama sebetulnya ini peristiwa yang sama dengan apa yang terjadi di dalam Wahyu 12, yaitu kerajaan dunia telah menjadi kerajaan Tuhan kita. Hari ini kerajaan dunia masih ada, tetapi nanti kerajaan dunia akan menjadi kerajaan Tuhan kita. Ya, artinya ketika ini digenapi, tidak akan ada lagi pemerintahan dunia seperti hari ini. Semua pemerintahan dunia itu sebetulnya memberontak melawan Allah. Semua kepentingannya adalah duniawi. Tetapi kelak tidak akan ada lagi negara-negara, pemerintahan bangsa-bangsa yang berdiri masing-masing seperti sekarang. Tidak akan ada lagi sistem dunia yang lama, yang berdiri terpisah dari pemerintahan Kristus. Hari ini pemerintahan Kristus hanya ada di dalam gereja. Yang saya maksudkan gereja itu bukan dunia kekristenan, tetapi satu penghidupan tubuh Kristus. Penghidupan gereja yang normal. Tetapi kelak pemerintahan Allah akan ada di bumi ini. Ketika kerajaan dunia menjadi kerajaan Tuhan kita. Ini sesuai dengan nubuat Daniel pasal 2 ayat 44 bahwa Allah akan mendirikan kerajaan dan kerajaan itu akan menghancurkan semua kerajaan lain. Ya. Inilah manifestasi kerajaan Allah di bumi. Jadi hari ini kerajaan Allah sudah ada, tetapi masih berupa perkara hayat yang berhuni di dalam umatnya. Allah memerintah di dalam hayat, di dalam umatnya, di dalam gereja. Tetapi pada hari itu, kerajaan Allah akan dimanifestasikan secara terbuka di atas seluruh bumi. Ya. Nah, kita akan melihat awal manifestasi kerajaan Allah, ya, yaitu dikatakan di garis besarnya bahwa seluruh bumi harus dibersihkan sebagai persiapan bagi kerajaan Allah. Amin.
Jadi saudara-saudari, yang dimaksudkan dengan manifestasi kerajaan Allah itu bukan hanya terlihat ketika Kristus telah duduk di tahta, ya, yaitu setelah si Satan diikat di jurang maut selama 1000 tahun. Bukan hanya ketika Kristus duduk di tahta. Tetapi manifestasi kerajaan Allah ini sudah dimulai sejak apa? Pembersihan. Pembersihan bumi. Semua unsur yang menentang pemerintahan Allah di bumi itu dibersihkan. Itulah awal manifestasi kerajaan Allah terlihat, ya. Itu sama seperti ketika suatu negara ya hendak menyerang atau menginvasi suatu wilayah ya yang dikuasai oleh pemberontak. Ya, maka kekuatan negara itu sudah termanifestasikan ketika pasukan mereka mulai merebut benteng-benteng, menghancurkan pusat-pusat kekuasaan musuh, menangkap pemimpin pemberontakan. Kekuasaan, kekuatan negara itu sudah termanifestasikan. Ya, demikian pula dengan manifestasi kerajaan Allah. Ya, itu bukan dimulai setelah perang selesai, tetapi ketika perang itu dimulai, pembersihan itu dimulai, disitulah terlihat manifestasi kerajaan Allah. Karena itu, ya, ketika suara di surga itu mengumumkan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Telah tiba kerajaan Allah kita. Ya, telah tiba di sini, saudara-saudari. Ini terjadi sebelum pembersihan itu dimulai. Jadi artinya pembersihan itu sendiri termasuk manifestasi dari kerajaan Allah. Ya, jadi yang sedang diumumkan di dalam Wahyu pasal 12 ayat 10 itu bukan sekedar kerajaan yang akan datang nanti setelah si Satan dibelenggu 1000 tahun, setelah perang Harmagedon. Bukan itu, tetapi sudah dimulai ketika kerajaan Allah mulai bertindak, membersihkan bumi. Ya, itulah sebabnya di FKKP dikatakan bahwa di mata para pemenang, orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus turun ke bumi berperang, sebetulnya kerajaan Allah sudah datang. Maka ada perkataan, sekarang telah tiba kerajaan Allah. Ya, jadi kita lihat pembersihan bumi ini seperti apa. Pembersihan Allah sebetulnya sudah dimulai dari Kejadian pasal 1, saudara-saudari. Kita tahu Samudra Raya yang menutupi seluruh bumi itu sebetulnya tempat sampah itu. Ya. Zaman sebelum manusia diciptakan telah terjadi pemberontakan yang mengakibatkan Allah menghakimi dan semua sampah kotoran dikubur di dalam Samudra Raya. Itu sebetulnya Allah sudah melakukan pembersihan jadi sejak manusia sebelum diciptakan. Laut itu, samudra di Kejadian pasal 1 itu tong sampah sebetulnya. Ya. Pada akhirnya pembuangan sampah itu terus berlangsung sampai pada akhirnya semua sampah akan dibuang di tempat sampah yang utama, yaitu telaga api. Nah, peperangan di Harmagedon itu sendiri sebetulnya adalah bersih-bersih, gitu. Allah sedang melakukan penyapuan kotoran yang akan dia buang. Selain si Satan, semuanya dibuang ke telaga api. Hanya Satan saja yang masih diikat di jurang maut 1000 tahun karena masih perlu digunakan di akhir kerajaan 1000 tahun untuk menanggulangi bangsa-bangsa yang memberontak. Ya, jadi sampahnya apa? Pembersihan itu adalah kehancuran Babel agamawi. Ini adalah pusat agama palsu, ya, gereja yang murtad, yang memberontak selama berabad-abad,
menyesatkan manusia, itu nanti akan dibersihkan. Ya, nggak ada lagi. Kehancuran sistem Yudaisme yang lama. Yudaisme telah menggantikan Kristus, itu pun akan disingkirkan. Israel akan berpaling kepada Mesias yang sejati, Yesus Kristus. Yudaisme akan dicampakkan, itu pembersihan yang dilakukan oleh Allah. Ya, kemudian kehancuran Babel materi, yaitu di mana pusat ekonomi dunia yang telah menjadi sandaran manusia itu akan dihancurkan. Ya, itu pun akan dibersihkan. Itu adalah sistem mamon yang menyaingi pemerintahan Allah hari ini. Akan dibersihkan. Dan terakhir kekalahan antikristus, pemimpin terkuat ya di bumi ini, akan dibersihkan, dihancurkan di Harmagedon. Ini adalah penghancuran dari pemerintahan terakhir. Saat itu semua musuh-musuh Allah akan dibuang ke tong sampah. Ya, antikristus, nabi palsu, itu semua akan masuk ke telaga api. Nah, semua itu adalah tindakan pembersihan bumi sebelum Kristus dan para pemenang memerintah di kerajaan 1000 tahun. Tuhan Yesus, baik kita meninggal dunia sebelum Tuhan datang atau masih hidup, semoga kita bisa berbagian di dalam pekerjaan bersih-bersih ini ya. Semoga ini jadi kerinduan kita. Setelah semua dibersihkan, tinggal satu, yaitu si Satan. Ya, sumber semua masalah. Dia tidak dilemparkan ke telaga api, tetapi diikat selama 1000 tahun. Wahyu 20 ayat 1 dan 2. Nah, kemudian kita akan melihat juga di FKKP ada 2 bagian kerajaan. Jadi kerajaan 1000 tahun itu ya memiliki 2 bagian, yaitu bagian atas yang surgawi dan bagian bawah yang bumiah. Nah, mungkin saudara-saudari pernah mendengar ya perkara 2 bagian ini, tetapi hari ini saya ingin memperjelasnya. Ya, kenapa ada 2 bagian ini? Apa yang dikatakan Alkitab tentang 2 bagian ini? Ya. Jadi bagian yang di atas pada zaman kerajaan 1000 tahun itu disebut dengan kerajaan Bapa. Ya. Baca ayatnya dan catatan kakinya. Matius 13 ayat 43 dengan catatan kakinya. Sedangkan bagian bawah itu disebut kerajaan anak manusia atau kerajaan Mesias. Ya, itu ada di Matius 13 ayat 41. Nah, kerajaan Mesias, kita mulai dulu dari memperhatikan kerajaan Mesias nanti ya. Kerajaan Mesias itu ya kerajaan Kristus ya, saudara-saudari. Maksudnya kerajaan milik Mesias. Kenapa Mesias? Karena saat itu konteksnya di bagian bumi itu bagian bangsa Israel bersama Mesias sejati mereka. Ya, mereka sampai sekarang sedang menantikan Mesias. Dan nanti mereka tahu Mesiasnya adalah Kristus. Makanya disebut bagian bumiah itu kerajaan Mesias. Ya. Kerajaan Mesias atau kerajaan Kristus ya sama aja. Kedua-duanya berarti yang diurapi. Ya, hanya Mesias itu berasal dari kata Ibrani, Kristus itu berasal dari kata Yunani. Ya. Jadi kerajaan Mesias itu sama dengan kerajaan Kristus. Hanya saja istilah Mesias itu berkaitan dengan janji kepada bangsa Israel. Janji apa? Janji Mesias. Yang sebetulnya sudah digenapi tetapi ditolak. Hanya nanti mereka akan menerima Mesias mereka yaitu Kristus. Jadi kerajaan bagian bawah kerajaan Mesias, bagian atas kerajaan Bapa. Ya, tetapi kerajaan Bapa itu tidak terpisah dengan kerajaan Mesias.
Meskipun para pemenang perjanjian baru itu berada di dalam kerajaan Bapa, ya, tetapi tetap di bawah pemerintahan Kristus. Ya, karena Bapa telah menyerahkan pemerintahannya kepada Kristus. Walaupun ada di kerajaan Bapa, ya, mereka memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus, ya. Wahyu 20 ayat 4 sampai 6. Jadi kerajaan Bapa itu bukan kerajaan yang berdiri sendiri, bukan kerajaan yang terpisah dengan kerajaan Mesias, ya. Melainkan hanya bagian, disebut bagian yang surgawi gitu ya, tetapi tidak terpisah. Nah, baik, kita akan melihat dulu kerajaan Mesias, yaitu kerajaan Kristus bagian bawah yang bumiah, di mana bangsa Israel yang terpulih akan ada tinggal di sana, di bagian bawah, di bagian bumiah. Kita akan lihat dasar-dasar Alkitabnya ya. Pertama-tama, saudara-saudari harus tahu bahwa pada zaman 1000 tahun, ya, sebelum dimulai kerajaan 1000 tahun, bangsa Israel yang hari ini belum percaya Tuhan Yesus itu akan dipulihkan, akan diselamatkan. Mereka akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di bumi. Ya, hari ini pun sebetulnya bangsa Israel sudah menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di bumi. Dengan segala macam teknologinya, itu menolong sekali masyarakat bumi. Tetapi bedanya hari ini banyak bangsa-bangsa benci, tetapi nanti tidak. Ya, nanti akan sangat dihargai. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita melihat bahwa bangsa Israel yang dipulihkan di sini itu hanya yang asli, ya, bukan yang palsu. Karena nanti kita akan lihat, ya, di dalam Roma 9 ayat 6 nih. Tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Artinya, tidak semua asli. Walaupun secara biologis dilahirkan dari orang tua Yahudi dua-duanya, tetapi belum tentu asli, ya. Nah, nanti orang-orang Yahudi yang asli ini pada saat itu akan melihat Kristus turun dan mereka menyadari bahwa dialah yang mereka tikam. Ya tentu yang menikam nenek moyangnya, tetapi itu masuk juga pihak mereka yang menikam, ya. Dan ketika mereka menyadari bahwa yang mereka tikam itu adalah yang sedang turun dari surga, Mesias mereka, ya, maka mereka akan menerima Tuhan sebagai Tuhannya saat itu, ya. Yaitu sepertiga yang masih tinggal dan hidup. 2/3-nya itu palsu, akan dilenyapkan dan binasa. Mengenai asli dan palsu memang kita harus membahas lebih dalam. Ya, ini berkaitan dengan predestinasi, berkaitan dengan orang-orang pilihan sebelum dunia dijadikan, ya. Jadi sepertiga inilah saudara-saudari yang akan dimurnikan, gitu ya, seperti perak, seperti emas. Zakaria pasal 13 ayat 8 sampai 9. Sepertiga itu sebetulnya seluruh Israel itu. Hari ini ada banyak orang-orang Yahudi menjadi pemenang, termasuk 12 rasul. Ya, tetapi saudara-saudari, mereka bukan bangsa Israel nasional. Mereka masuknya ke pemenang perjanjian baru. Yang dimaksud sepertiga ini adalah bangsa Israel secara nasional, secara bangsa. Sebab sekarang negara Israel itu tidak mengakui Tuhan Yesus, tetapi kelak
Ya, sebagai bangsa, sebagai satu negara, mereka akan resmi mengakui Yesus sebagai Tuhan. Dan itu adalah sepertiga dari yang hidup saat itu. Ya, mereka lah sebetulnya, walaupun hanya sepertiga, tetapi mereka sebetulnya seluruhnya, gitu ya, seluruh Israel di mata Allah. Nah, mereka semua ini, saudara-saudari, akan mengalami masa penderitaan yang sangat berat sebelum kerajaan Mesias didirikan. Peperangan itu sendiri penganiayaan. Sebelum peperangan itu 3,5 tahun dianiaya. Dan di sisi lain Tuhanlah yang sedang memurnikan mereka seperti perak dan emas. Jadi ketika kerajaan 1.000 tahun hendak dimulai, mereka yaitu bangsa Israel akan mengalami penderitaan yang sangat berat. Ya. Nah, kemudian ketika dimulai kerajaan 1.000 tahun, mereka sudah melewati segala macam penderitaan, mereka masuk kerajaan 1.000 tahun bagian Bumia, maka semua bangsa akan menghargai bangsa Israel yang terpulih. Ya, nggak seperti sekarang. Bangsa Israel banyak dicaci, dimaki, ya. Tetapi kelak tidak ada satupun bangsa yang tidak menghargai bangsa Israel. Ya, ini ayat-ayatnya, saudara-saudari, di mana bangsa-bangsa itu akan memohon kepada orang-orang Yahudi agar mereka diajari ya tentang Allah mereka, yaitu Allah kita, ya Allah Bapa, Tuhan Yesus. Ya, dikatakan bangsa-bangsa kelak akan berduyun-duyun datang kepada bangsa Israel. Ya, mereka ingin menerima pengajaran. Hari ini, setiap bangsa punya pengajaran masing-masing. Hanya bangsa Israel yang memegang hukum Taurat. Tetapi kelak, hukum Taurat itu akan diajarkan. Ya, hukum Taurat di sini berbeda dengan Yudaisme. Kalau Yudaisme itu sistem agama yang usang, tetapi hukum Taurat itu kudus. Dan kelak itu akan diajarkan kepada bangsa-bangsa. Siapa yang mengajarkan? Bangsa Israel. Ya, nanti kita akan lihat lebih jelas. Jadi ayat-ayat ini memperlihatkan bahwa orang-orang Yahudi itu sangat berharga saat itu. Ya, mereka akan disambut dengan hangat. Dan ini semua terjadi bukan di bagian surgawi. Bukan di bagian rajani, tetapi di bagian bumia di mana tempat bangsa-bangsa tinggal. Ya, memang bangsa Israel sendiri akan punya wilayah khusus, ya, tetapi tetap di bagian bumia. Ya, saat itu, saudara-saudari, Yerusalem yang hari ini, Yerusalem fisik, itu akan menjadi pusat daripada pemerintahan dunia. Bukan hanya pusat pemerintahan Israel, tetapi pusat pemerintahan dunia. Ya. Ini ayat-ayatnya di sini. Ya, Yerusalem akan disebut tahta Tuhan. Suku-suku bangsa semuanya akan ziarah ke Yerusalem mencari Tuhan. Ya, sujud menyembah kepada Tuhan. Bahkan mereka akan merayakan hari raya Pondok Daun. Itu semua terjadi di Yerusalem fisik hari ini, ya, yang ada di Timur Tengah. Ya, mereka semua akan berduyun-duyun datang ke sana, saudara-saudari. Dan bangsa Israel akan menjadi imam-imamnya, ya. Menurut Yesaya 61 ayat 6. Mereka akan disebut imam Tuhan, pelayan Allah. Ya, mereka akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa. Itulah yang terjadi kelak, saudara-saudari. Nah, semua peristiwa ini terjadinya di bumi, ya, bukan di bagian surgawi. Karena itu bangsa Israel yang terpulih, ya, dikatakan bahwa mereka akan ada di bagian bumiah dari kerajaannya.
yaitu pemerintahan Mesias, kerajaan Mesias, ya. Nah, sekarang kita melihat kerajaan Bapa, ya, yaitu bagian surgawi. FKKP menyebutnya bagian rajani, ya. Di dalam pembacaan hari pertama, kaum saleh pemenang akan menjadi raja bersama-sama Kristus. Kristus raja tertinggi, kita menjadi raja-raja di bawahnya. Karena itu bagian atas adalah bagian rajani dari zaman kerajaan 1000 tahun. Nah, pemenang ini dihubungkan dengan Sion yang surgawi, Yerusalem yang surgawi. Ini juga menjadi dasar kita mengatakan bagian surgawi, ya. Menurut Ibrani 12:22, Wahyu 14 ayat 1. Nah, pemenang ini akan memerintah bersama Kristus di mana? Di tahta, yaitu bagian rajani. Inilah yang disebut bagian rajani, saudara-saudari. Ayat-ayatnya jelas. Barang siapa menang akan duduk di tahta, ya, Wahyu 3 ayat 21, Wahyu 2, 26, 27. Siapa menang, kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Wahyu 24, ya, dikatakan bahwa mereka yang dipenggal kepalanya, para martir, ya, akan hidup kembali memerintah sebagai raja. Jadi bagian rajani itu ini, ya, yang dimaksudkan dengan bagian rajani, bagian surgawi. Jadi ini semua ayat memperlihatkan bahwa kedudukan para pemenang itu berada di bagian rajani atau surgawi dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, saudara-saudari, pemenang menjadi di kerajaan 1000 tahun itu akan menjadi imam, ya. Tetapi selain menjadi imam, mereka pun menjadi raja, ya. Wahyu 20 ayat 6, Wahyu 5 ayat 10 memperlihatkan bahwa mereka itu menjadi suatu kerajaan dan imam-imam. Tetapi mereka memerintah sebagai raja. Jadi imam dan raja, ya. Namun bangsa Israel tidak pernah secara eksplisit itu dinyatakan bahwa mereka akan memerintah, ya. Jadi kita, para pemenang perjanjian baru, semoga kita menjadi pemenang, akan menjadi imam dan raja, tetapi bangsa Israel sendiri tidak pernah secara eksplisit dikatakan bahwa mereka itu akan memerintah sebagai raja, ya. Mereka hanya dikatakan sebagai imam dan menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa. Ya, dikatakan para pemenang, yaitu 12 rasul itu malah akan menghakimi bangsa Israel di bagian bumi. Jadi mereka tuh lebih ditampilkan sebagai objek pemerintahan Mesias, bukan sebagai raja-raja. Tetapi memang FKKP menjelaskan juga bahwa orang-orang Yahudi ini, ya, akan memerintah di atas bumi. Dasarnya ini. Cuman tidak terlalu eksplisit sih, ya. Baik. Jadi pemenang di bagian rajani, di bagian surgawi, selain menjadi raja, selain menjadi imam, mereka pun menjadi mempelai. Bayangkan mempelai. Mempelai itu duduknya di singgasana bersama dengan raja, ya. Inilah salah satu dasar juga mengapa para pemenang perjanjian baru itu ada di bagian surgawi atau rajani, ya. Jadi para mempelai ini terdiri dari kaum beriman perjanjian baru. Sedangkan Israel yang baru saja dipulihkan sebelum kerajaan 1000 tahun itu tidak disebut sebagai mempelai. Mereka hanya sebagai umat Allah yang dipulihkan dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa.
Jadi seperti itu. Tetapi kondisi ini kan hanya ada di kerajaan 1000 tahun. Ketika masuk ke Yerusalem baru, semuanya baik itu pemenang perjanjian baru, yang kalah di zaman gereja, dan bangsa-bangsa Israel yang baru diselamatkan, semuanya akan menjadi istri daripada Allah sendiri. Sama, karena masa 1000 tahun ini masa transisi ya, di mana kaum Saleh yang kalah akan didisiplinkan, dan bangsa Israel yang baru selamat pun juga masih harus menjalani proses untuk masuk ke dalam Yerusalem baru. Nah, pertanyaannya, apakah bagian surgawi ini berlokasi di langit? Ya. Nah, jawabannya adalah Alkitab itu tidak pernah membedakan bagian dan surgawi dan bumiah itu secara geografis, tidak pernah. Ya. Alkitab tidak menjelaskan lokasi geografis bagian surgawi, nggak pernah. Ya. Kan waktu itu Kristus turun bersama para pemenang dari surga ke bumi berperang di Harmagedon. Setelah peperangan itu selesai, ya, Yohanes tidak berbicara tentang kenaikan Kristus dan para pemenang, tidak. Melainkan langsung membicarakan tahta-tahta, pemerintahan, dan fungsi mereka. Ya, tidak pernah dijelaskan ada kenaikan kembali gitu ke langit tuh nggak pernah setelah mereka turun, ya. Karena itu istilah surgawi itu jangan diartikan sebagai surga yang di langit, ya. Belum tentu itu. Ya, memang ini tidak mudah menjelaskan ini. Saya hanya dapat berkata seperti itu, ya. Jadi banyak contoh di mana istilah surgawi itu sebetulnya tidak selalu harus di langit, ya. Orang-orang percaya kan hari ini kita adalah keluarga negaraan surga, ya. Tetapi kita ada di bumi. Jadi surgawi itu belum tentu di langit, ya. Bukan lokasi fisik di langit. Hanya kata surgawi itu lebih menunjuk kepada sifat, sumber, atau realitas ilahi, ya. Bukan semata-mata pada tempatnya. Tetapi tidak menutup kemungkinan karena Tuhan Yesus mengenakan tubuh kemuliaan, dia bisa berada di mana-mana dalam sekejap waktu karena tubuhnya sudah tidak lagi terikat oleh ruang dan waktu. Walaupun bisa dijamah oleh Thomas, ya, ujung telapak tangannya masih ada bekas pakunya, tetapi dia bisa menembus tembok, dia bisa menghilang, bisa terlihat. Seperti itulah kelak tubuh kita. Jadi tidak menutup kemungkinan kita mau pergi kemanapun, termasuk ke langit pun nggak ada masalah. Saya rasa seperti itu ya. Tapi kan ini baru sekedar bayangan ya. Jadi bagian surgawi itu tidak selalu harus dipahami lokasinya di langit gitu ya. Yang pasti sih bagian surgawi itu adalah bagian rajani, di mana kita ada di tahta-tahta, ya, memerintah bersama Tuhan sebagai raja, sedangkan bangsa Israel sebagai imam di bumi menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, ya. Para pemenang ini memiliki suatu tempat yang penuh dengan kemuliaan. Jadi kesimpulannya saudara-saudari, semua ayat yang tadi kita lihat ya tentang kedudukan pemenang itu memperlihatkan ciri-ciri surgawi, ya. Ini ayat-ayatnya yang tadi saya sampaikan. Kemudian ayat-ayat yang tentang Israel tadi sudah digambarkan sebelumnya, sangat terlihat sekali bahwa ada di bumi, di Yerusalem, ya, di tanah Israel, mereka melayani bangsa-bangsa di mana di bumi, ya, menjadi berkat bagi semua mereka, ya. Kenapa? Karena pemenang telah lebih dulu matang, sedangkan bangsa Israel baru saja percaya ketika kerajaan 1000 tahun hendak dimulai. Para pemenang sudah seumur hidup mereka mengikuti
Kristus, mengalami Kristus. Para pemenang sudah matang sebelum kerajaan 1000 tahun dimulai. Sedangkan Israel kan baru bertobat gitu, menjelang kerajaan 1000 tahun dimulai. Karena itu, pemenang berada di bagian surgawi, menjadi imam raja dan mempelai perempuan. Sedangkan bangsa Israel itu menjadi imam di bagian bumi dan menjadi berkat-berkat bagi bangsa-bangsa di bumi. Ya, tetapi perbedaan antara para pemenang perjanjian baru dengan bangsa Israel itu bukan karena Allah lebih mengasihi yang satu ya daripada yang lain, bukan seperti itu. Ya, melainkan ini hanya berbicara para pemenang yang lebih dulu matang. Ya, nanti setelah Yerusalem baru masuk, semua matang, tidak ada bedanya. Ya, dan secara nasional, bangsa Israel itu walaupun saat kerajaan 1000 tahun ada di bagian bumi ya, yang namanya bangsa Israel itu memang tetap memiliki posisi yang sangat mulia, ya, sebagai bangsa pilihan yang dipulihkannya kelak sebelum kerajaan 1000 tahun dimulai, menjadi berkat bagi seluruh bumi. Jadi inilah saudara-saudari dua kelompok orang, dua kelompok fungsi, yaitu para pemenang perjanjian baru dan bangsa Israel yang diselamatkan. Sedangkan kaum beriman yang kalah itu tidak saya bahas di sini, itu adanya di pendisiplinan ya. Nah, sekarang kita akan membicarakan kelompok yang ketiga. Ternyata ada tiga kelompok. Ada tiga kelompok orang di masa kerajaan 1000 tahun. Ya. Jadi ini yang dibicarakan di FKKP. Kelompok pertama adalah para pemenang yang tinggal di bagian surgawi. Tadi kita sudah membahasnya. Kelompok kedua juga kita sudah bahas, bangsa Israel yang baru diselamatkan di bagian bawah, bagian bumi ya. Nah, kelompok ketiga ini itu adalah rakyatnya gitu. Walaupun bangsa Israel tidak secara eksplisit dikatakan memerintah, tetapi sebetulnya berfungsi sebagai perwakilan Allah, ya pemerintah juga gitu. Kita sudah jelas para pemenang menjadi pemerintah. Nah, ada rakyatnya. Nah, rakyatnya di sini itu bukan orang-orang percaya, bukan umat gerejawi. Ya, hari ini ya mungkin kita melihat ada saudara-saudari seiman yang mungkin ya kita rasa kok begitu buruk gitu ya. Nggak ada harapan gitu ya. Baik secara perilaku, perkataan, wah nggak mungkin lah jadi pemenang gitu ya. Tetapi walaupun kondisi kaum beriman yang sebegitu lemah dan sangat kecil kelihatannya, ya, kaum beriman yang model semacam itu tidak akan pernah menjadi rakyat. Ingat ini. Jangan pernah berkata seperti orang-orang Kristen di kekristenan pada umumnya. Jangan. Mereka berkata, aku mah nggak jadi raja juga, nggak apa-apa. Yang penting aku jadi rakyatnya. Ya, itu tahayul. Itu pembicaraan tanpa pengetahuan. Nggak mungkin anak-anak Allah menjadi rakyat. Ya, anak-anak Allah yang bejat sekalipun, Tuhan punya cara untuk membuat dia, mendidik dia. Nggak bisa di zaman ini, di zaman kerajaan 1000 tahun. Dididik, didisiplin. Yerusalem baru tetap menjadi raja. Tidak akan pernah menjadi rakyat. Yang menjadi rakyat itu bukan orang-orang percaya. Nah, mengenai ini, saudara perlu mendengar pemberitaan tentang Injil kekal. Ya, nanti saya akan sampaikan linknya di deskripsi. Ya, di sana sangat jelas ada kelompok ketiga ini, saudara-saudari, yang sebetulnya
ada dua kelompok sih. Kelompok pertama ya bangsa Israel dan kaum Perjanjian Baru. Itu sebetulnya membentuk kelompok pertama di Yerusalem Baru. Tetapi bangsa-bangsa ini kelompok kedua. Hanya di FKKP dibagi jadi tiga kelompok, yaitu para pemenang dipisahkan dengan bangsa Israel sebagai dua kelompok. Maka disebut kelompok ketiga. Nah, mereka itu adalah yang disebut domba. Nah, ini juga banyak orang salah paham. Domba yang di Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46, ya hampir kebanyakan orang Kristen menyangka mereka domba ini tuh orang Kristen gitu. Padahal kalau kita baca dengan teliti itu salah pandangan seperti itu. Ya, saya sering berkata bahwa domba itu bangsa-bangsa, bukan orang Kristen. Oh, orang-orang Kristen bahkan pengajar Kristen keheranan. Kalau bukan orang Kristen, kenapa disebut domba? Ya inilah ada jenis-jenis domba kok ya. Kita perhatikan saja, mereka bukan orang Kristen, ya. Sebab kalau orang Kristen itu, saudara-saudari, itu adalah saudaranya Tuhan. Ya, Tuhan berkata seperti itu. Ya. Roma 8 ayat 29 pun juga berkata bahwa Kristus itu yang sulung di antara banyak saudara. Jadi yang namanya kaum beriman, orang percaya sekecil apapun, serendah apapun, sebejat apapun, asal dia adalah orang percaya, itu saudaranya Tuhan Yesus. Tuhan berkata seperti itu di dalam Yohanes 20 ayat 17. Bahkan dia berkata kepada ya perempuan yang menemukan dia pagi-pagi itu, Maria, ya, aku akan pergi kepada Bapakku dan kepada Bapakmu. Artinya, Bapa itu Bapa kita dan Bapa Tuhan Yesus. Tetapi perhatikan di dalam Matius pasal 25 ayat 40 tentang domba. Ya, raja itu berkata kepada domba. Ya, dari perkataan raja itu terlihat bahwa domba-domba itu bukan saudaranya Tuhan. Ya. Kepada domba itu Tuhan berkata, ya, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku. Ya, artinya domba itu bukan saudaranya Tuhan, bahkan saudara yang paling hina dikatakan. Ya, jadi domba-domba itu bukan saudara Tuhan. Ya, bahkan kepada domba-domba itu Tuhan berkata, ya, kamu yang diberkati oleh Bapakku. Tidak Bapakmu. Ya, berbeda dengan kaum beriman. Bapakku dan Bapakmu. Tetapi kepada domba itu hanya Bapakku. Karena memang Allah bukan Bapa dari domba-domba itu ya. Tetapi nanti kalau di pemberitaan tentang Injil kekal itu sangat jelas. Karena memang satu jam lebih hanya membahas perkara ini ya. Nah, jadi kelompok yang ketiga ini siapa? Bangsa-bangsa itu bukan gereja, bukan orang Yahudi, bukan para pemenang ya. Mereka adalah orang-orang yang non pilihan tetapi mentaati Injil kekal. Apakah Injil kekal? Injil kekal adalah Injil untuk orang-orang tidak percaya yang diberitakan di zaman 3,5 tahun kesusahan besar. Ya, dan mereka yang mentaati Injil kekal ini yang disampaikan oleh malaikat, ya mereka ini adalah yang masih hidup di bumi saat 3,5 tahun kesusahan besar mendengarkan Injil. Isi Injilnya itu bukan disuruh percaya kepada Tuhan, tidak. Ya, tetapi disuruh takut akan Tuhan. Ya, dan jangan menyembah patung antikristus itu. Seperti itu kurang lebih isi daripada Injil kekal itu. Mereka lah akan menjadi rakyatnya. Ya, di zaman kerajaan 1.000 tahun. Mereka itu akan menjadi manusia biasa. Ya. Sedangkan orang-orang percaya itu sudah memiliki hayat Allah. Sudah menjadi manusia-manusia Allah. Tetapi rakyatnya itu nanti bangsa-bangsa itu hanya manusia biasa.
ya. Nah, mereka nanti akan diajari oleh orang-orang Israel. Itu ada di dalam Sakaria 8 ayat 23, Yesaya 2 ayat 2 sampai 3. Nanti saudara-saudari bisa baca ya, juga di Mika pasal 4. Jadi bangsa-bangsa ini akan diajar oleh bangsa Israel sebagai rakyat. Nah, bangsa-bangsa ini sebagai manusia biasa, ya mereka di zaman kerajaan 1000 tahun itu akan membangun keluarga, ya mereka akan melahirkan anak, ya, sedangkan orang-orang yang dibangkitkan, yaitu orang-orang percaya yang dibangkitkan, dikatakan tidak akan kawin atau mengawini, melainkan akan hidup seperti para malaikat. Maksudnya itu tidak akan memiliki pasangan hidup lagi, ya, karena semuanya sudah menjadi saudari, mempelai, ya. Jadi hanya satu suami yaitu Kristus. Sedangkan bangsa-bangsa itu tidak, mereka masih memiliki keluarga, masih melahirkan anak, masih bekerja, ya, dan mereka hidup dengan damai, menikmati berkat kerajaan. Ya, ini mana ini ayat-ayatnya di sini, saudara-saudari. Ya, bahwa mereka itu masih bisa mati, ya, yaitu hanya di kerajaan 1000 tahun. Tetapi kalau udah di Yerusalem baru itu nggak ada maut. Tetapi di zaman kerajaan 1000 tahun itu memang masa transisi, mereka masih bisa mati. Ya, dikatakan bayi, tetapi walaupun demikian bayi itu tidak akan ada yang hidup hanya beberapa hari seperti hari ini. Banyak sekali orang melahirkan bayi hanya beberapa hari mati gitu ya. Tetapi nggak ada di sana. Itu Yesaya 65 ayat 20 sampai 23. Semua orang itu akan mencapai umur yang panjang. Tidak ada yang umur pendek itu, saudara-saudari. Bahkan yang mencapai umur 100 tahun lalu meninggal itu dianggap masih mati muda gitu. Luar biasa ya, saudara-saudari. Ya, mereka dikatakan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Ya, jadi masih melahirkan ya. Dan mereka masih bekerja, mereka masih menggarap kebun-kebun anggur, entah entah berapa besar tuh buah anggurnya ya. Mungkin udah sebesar bola kali buah anggurnya kali ya. Karena penuh dengan berkat. Jadi, saudara-saudari, ayat-ayat ini tidak mungkin diterapkan kepada Yerusalem baru atau yang sering disebut sebagai surga yang kekal gitu ya oleh orang-orang Kristen. Kenapa? Karena di Yerusalem baru ya Wahyu 21 ayat 4 mengatakan tidak ada lagi kematian. Artinya ini bukan bukan surga kekal gitu, bukan Yerusalem baru karena masih ada kematian walaupun umurnya panjang-panjang ya. Kenapa? Karena masa transisi ini. Ya, lalu kalau di kerajaan 1000 tahun itu yang tidak mencapai umur 100 tahun lalu mati itu dianggap kena kutuk. Artinya masih ada kutuk gitu ya. Karena saat itu memang masih ada campuran bangsa-bangsa yang memberontak. Iblis juga belum dicampakkan. Jadi masih ada kutuk, ya. Maksudnya belum dicampakkan ke lautan api iblis, ya. Masih ada kutuk. Sedangkan di Yerusalem baru tuh udah nggak ada kutuk lagi. Itu Wahyu 22 ayat 3. Jadi ayat-ayat yang tadi kita baca mengenai Yesaya 65:23 itu sulit kalau mau ditafsirkan sebagai surga kekal atau Yerusalem baru. Ya, para penafsir melihat ini cocoknya dengan kerajaan 1000 tahun. Ya, dan kalau mau diterapkan hari ini, karena ada satu golongan Kristen yang percaya bahwa kerajaan 1000 tahun itu sudah berlangsung hari ini, gitu ya. Itu mayoritas malahan aliran Kristen yang mempercayai ini bahwa kerajaan 1000 tahun itu sudah berlangsung hari ini. Ya, maka jika demikian ini sangat sulit untuk diterapkan ke zaman hari ini, saudara-saudari. Hari ini bayi banyak yang mati mendadak.
Ya, orang-orang mati rata-rata ya masih di bawah 80 tahun rata-rata ya. Umur 80 aja udah dianggap panjang umur. Sedangkan di kerajaan 1000 tahun yang tidak mencapai 100 tahun itu mati muda katanya. Jadi sulit kalau mau diterapkan ke zaman hari ini. Makanya saya bikin juga satu video yang jelas-jelas menjelaskan bahwa kerajaan 1000 tahun itu berupa fisik, literal, ya, tidak bisa ditafsir sebagai simbolis. Ya. Nah, demikianlah saudara-saudari tentang kerajaan 1000 tahun, khususnya tentang rakyat atau bangsa-bangsa, ya, yang tadi saya sudah jelaskan. Kerajaan 1000 tahun itu adalah masa transisi. Itu bukan zaman hari ini, bukan juga zaman surga kekal Yerusalem baru, bukan. Tapi masa transisi antara zaman sekarang yang masih penuh dengan dosa ini, ya, dan zaman kekal yang sempurna. Jadi demikianlah saudara-saudari, saya sudah sampaikan mengenai 3 golongan orang, dan FKKP kita juga menjelaskan tentang 3 alam. 3 alam di zaman kerajaan 1000 tahun. Alam yang pertama itu adalah alam bumi. Seluruh bumi ciptaan Allah akan diberkati. Sedangkan yang kedua itu alamnya bangsa Israel, yaitu di Kanaan, Sungai Nil sampai Sungai Efrat, ya, di mana orang-orang Yahudi yang diselamatkan tinggal di sana, ya, menjadi imam, menjadi wakil Allah di bumi, ya, memerintah. Dan yang ketiga itu alam surgawi, yaitu alam rajani, ya, di mana para pemenang akan menikmati pahala kerajaan. Jadi selain 3 golongan orang, ada juga 3 alam. Ya, kalau para pemenang itu digambarkan secara sederhana, ya, 3 alam ini seperti istana pemerintahan. Yang pertama itu untuk para pemenang, bagian surgawi, bagian rajani. Alam yang kedua tuh bagi bangsa Israel di bumi, tetapi alamnya Israel tuh pusat pemerintahannya di bumi. Sedangkan bangsa-bangsa ini alam atau wilayah yang paling luas seluruh bumi, ya. Nah, ketiganya tetapi berada di dalam satu kerajaan yang sama, bukan 3 planet yang berbeda, ya. Hanya fungsi dan kedudukannya saja yang berbeda. Jadi 3 alam ini bisa dijelaskan alam bumiah, bangsa-bangsa, rakyat-rakyat hidup di bawah berkat pemerintahan Kristus. Alamnya Israel yang kedua, Israel yang dipulihkan menjadi pusat kesaksian dan pengajaran Allah bagi bangsa-bangsa. Dan ada alam surgawi dan rohani, di mana Kristus dan para pemenang duduk di tahta memerintah sebagai raja-raja, sebagai imam-imam, dan sebagai mempelai Kristus dengan suaminya. Jadi ini bagian yang lebih dijelaskan di hari pertama dan hari kedua, walaupun di dalam penjelasan saya tadi juga ada beberapa bagian di hari-hari lainnya, ya. Nah, sekarang saudara-saudari, mari kita melihat tentang pendiri kerajaan. Pendiri kerajaan itu adalah Yesus Kristus. Ya, sebetulnya kalau baca FKKP, saya sering kemarin bertanya, apa sih istimewanya? Ya, FKKP menyebut pendiri kerajaan itu adalah Kristus. Ya, wajarlah namanya juga Kristus. Ya, dia adalah anak Allah, persona kedua dari Allah Tritunggal. Dia mendirikan kerajaan. Apa istimewanya sih? Ya, kalau ada misalnya orang Indonesia gitu mendirikan kerajaan Allah, itu baru istimewa gitu kan. Tetapi ternyata ada keistimewaannya, saudara-saudari. Jangan sampai terlewat wahyu ini, ya. Makanya saya di sini membicarakan sesuatu yang tidak tercatat sebagian di FKKP, yaitu pendiri kerajaan itu adalah Yesus Kristus. Di FKKP disebut Kristus saja. Tetapi saya menambahkan kata Yesus. Kenapa? Karena kata Yesus itu adalah
nama untuk seorang manusia. Ya, memang manusia ini manusia Allah, tetapi sisi kemanusiaannya yang bernama Yesus. Sedangkan Kristus itu artinya yang diurapi. Ya, jadi ini adalah manusia yang diurapi. Dan pendiri kerajaan ini dalam konteks FKKP itu adalah seorang anak manusia. Nah, ini yang saya berikan penjelasan tambahan di sini. Ya, kalau di FKKP pendiri kerajaan itu hanya Kristus. Tetapi saya menjelaskan bahwa Kristus yang dimaksud di situ konteksnya adalah seorang anak manusia. Disinilah istimewanya, saudara-saudari. Dikatakan kerajaan dunia telah menjadi kerajaan Tuhan kita, dan Tuhan kita ini adalah seorang anak manusia. Ya, memang dia adalah Allah, tetapi Allah sebagai anak manusia. Ya. Nah, ini di mana dasarnya di dalam kitab Daniel pasal 7. Saudara-saudari, ayat 13-14, di mana Daniel melihat seseorang anak manusia di hadapan seseorang yang sudah lanjut usianya, yaitu Allah. Ya, anak manusia ini menerima pemerintahan. Ya. Kalau Kristus sebagai Allah, sebagai persona kedua dari Allah Tritunggal yang hanya ilahi, ya dia nggak pernah menerima pemerintahan dari Allah karena dia memang Allah sejak awal gitu. Dia menjadi persona kedua sejak awal bersama-sama dengan Bapa dan Roh. Allah Tritunggal ini tidak ada siapa yang duluan, siapa yang belakangan. Semuanya itu serentak ada, kekal ada. Jadi nggak pernah Kristus sebagai Allah, Kristus sebagai persona kedua dari Trinitas, tidak pernah menerima, karena ada sejak awal dia sudah pemilik, gitu ya. Tetapi sebagai anak manusia, ya, ada suatu waktu, di dalam waktu anak manusia ini yang adalah inkarnasi Allah itu menerima pemerintahan. Itu beban utama dari pendiri kerajaan itu adalah Yesus Kristus. Anda harus takjub. Ada seorang anak manusia menerima kerajaan. Dan kerajaan di sini bukan hanya satu negara, 2 negara, 10 negara, tidak. Seluruh bumi. Dan tidak akan pernah lagi digoyahkan kerajaan. Nah, kapan anak manusia ini menerima jabatan ini? Kapan? Yaitu setelah penderitaannya, dia mati bangkit 40 hari di bumi, mengajar murid-murid, lalu dia naik ke atas surga. Dia naik sebagai seorang anak manusia. Stefanus ketika dirajam batu, dia melihat ke surga, langit terbuka. Stefanus berkata, ada anak manusia di sana. Artinya anak manusia ini ada di surga. Kapan? Ada waktunya, bukan kekal. Tetapi ketika Yesus naik sebagai anak manusia. Di sanalah dia mendapatkan jabatan ini, saudara-saudari. Ya, anak manusia ini sejak saat itu, kapan? 2000 tahun yang lalu, itu telah memiliki hak penuh menjadi raja di bumi. Hanya hari ini kan belum tertampil, belum termanifestasi, masih di belakang layar. Oh, betapa menakjubkan ini, saudara-saudari. Hari ini yang duduk di atas tahta itu bukan hanya sekedar pemerintahan bumi. Bumi sih kecil, tetapi seluruh alam semesta hari ini pemerintahannya dipegang oleh seorang anak manusia. Ya tentu anak manusia yang berbaur dengan Allah Tritunggal, ya. Tetapi kita harus takjub dengan kenyataan ini. Ini bukan makhluk asing, saudara-saudari. Dia betul-betul seorang yang manusia, di mana kehidupan manusia itu kita sudah bisa rasakan. Ini bukan makhluk asing, ya. Walaupun dia berbaur dengan Allah Tritunggal, kita pun hari ini berbaur dengan Allah Tritunggal, sama.
Jadi kita bisa merasakan anak manusia ini. Ya, anak manusia inilah yang mendirikan kerajaan Allah di bumi. Hari ini dia sudah ada di tahta, tetapi mendirikan kerajaan Allah di bumi, manifestasi itu nanti terjadi ketika Wahyu pasal 12 digenapi. Ya, jadi hari ini banyak agama mengakui otoritas Allah Sang Pencipta. Ya nggak aneh itu sih ya. Tetapi Alkitab menunjukkan bahwa Allah Sang Pencipta itu nggak pernah memerintah dunia secara langsung. Allah itu sejak ada Yesus Kristus, sejak kenaikannya, dia tidak lagi memerintah secara langsung. Tetapi melalui anak manusia, melalui Yesus Kristus. Ya memang Allah dan manusia ini berbaur, tetapi yang tertampil itu adalah keinsanian daripada Yesus Kristus. Ya, anak manusia inilah yang diurapi menjadi raja. Saya nggak tahu, saudara-saudari mendengar ini betapa takjub nggak? Ya, saya sendiri merasakan begitu takjubnya, saudara-saudari, bahwa ada manusia hari ini yang bukan hanya sekedar menguasai bumi, bumi sih kecil ya, tetapi seluruh alam semesta dia kuasai. Kenapa? Karena dia bersatu dengan Allah. Ya, ini adalah bentuk keberhasilan Allah, apa yang diamanatkan kepada Adam dalam Kejadian 1 ayat 26, kuasailah bumi. Itu Adam gagal. Ya, sebagai manusia yang pertama. Tetapi manusia kedua ini berhasil. Di dalam manusia kedua ini, raja, segala raja ini ada esens ilahi dan ada esens insani. Ya, anak manusia ini memang Allah yang sejati, tetapi dia adalah manusia yang sejati. Ya, saudara-saudari. Nah, sekarang kita masuk bagian berikutnya. Para pemenang bersyarat menjadi raja itu bukan karena mereka hebat, ya. Tetapi karena apa? Ini yang luar biasa lagi, saudara-saudari, di FKKP kita disingkapkan, yaitu keinsanian Yesus. Ya, kita sering mengatakan Kristus, Kristus disalurkan, tetapi di sini di FKKP Minggu 46 yang disalurkan itu dikatakan keinsanian Yesus. Ya memang ini bukan dua penyaluran. Penyaluran Kristus itu adalah penyaluran keinsanian Yesus. Hanya kita sudah sangat terbiasa dengan istilah penyaluran Kristus. Tetapi FKKP menyebutnya penyaluran keinsanian Yesus. Jadi ingat, ya, Tuhan kita, Allah kita, Sang Roh, hari ini telah memiliki keinsanian. Dan keinsanian ini adalah keinsanian Yesus. Yesus ini berbaur dengan Allah. Ya, bahkan dia adalah Allah di dalam kealahan. Kita ini menjadi Allah tetapi tidak di dalam kealahan. Kita menjadi Allah hanya dalam hayat dan sifat. Tetapi Yesus menjadi Allah dalam kealahan. Jadi hari ini di dalam kealahan ada manusia Yesus Kristus. Dia adalah Allah tetapi tertampil melalui keinsanian. Dan keinsanian inilah yang akan digarapkan ke dalam kita, saudara-saudari. Ya, ini keselamatan yang besar sebetulnya. Penyaluran keinsanian ini. Banyak orang berpikir keselamatan itu hanya diampuni, dibenarkan, masuk surga. Tidak, saudara-saudari. Keajaiban dari keselamatan yang terbesar adalah penyaluran keinsanian Yesus. Ya. Juru selamat kita memiliki sifat ilahi, memiliki sifat insani. Injil Yohanes menekankan keilahiannya, Injil Lukas menekankan keinsaniannya. Ya. Jadi juru selamat kita, Yesus Kristus, inkarnasi Allah,
itu memiliki semua kebajikan insani yang normal, kebajikan insani yang diciptakan. Ya. Kebajikan insani itu pasti ciptaan Allah. Dan manusia ini, anak manusia ini, sang raja pendiri kerajaan ini, memiliki keinsanian yang diciptakan ini. Ya, ini sebetulnya keinsanian yang Allah dambakan. Keinsanian yang sekarang kita sedang miliki itu mengecewakan. Walaupun kita punya Kristus di dalam, tetapi apakah sudah mendominasi belum? Kalau belum mendominasi, pasti keinsanian kita mengecewakan. Tetapi keinsanian Yesus ini sempurna, selalu menyenangkan hati Allah. Ya, perkataan insaninya, tindakan insaninya, kesabaran insaninya, kasih insaninya itu selalu mengekspresikan Allah, saudara-saudari. Ya, selalu mengekspresikan Allah dan tidak pernah gagal. Ya. Dan inilah yang disalurkan ke dalam kita. Ya, kita sering mengagumi atribut ilahi ya, kemahakuasaan Allah, kemahatauan Allah, kemuliaan Allah, kekudusan Allah. Tetapi ingat, di dalam Yesus semua sifat ilahi ini, atribut ilahi ini terekspresi melalui keinsanian. Ini harus sangat membuat kita terkesan. Dan keinsanian yang sedemikian, keinsanian yang telah dibaurkan dengan keilahian, itulah yang sedang disalurkan ke dalam kita. Ini kabar baik, saudara-saudari. Ya, kita nggak akan pernah bisa sabar seperti Kristus, mengasihi seperti Kristus, mengampuni seperti Kristus. Tetapi ketika keinsaniannya disalurkan ke dalam kita, maka kita bisa mengasihi seperti Kristus mengasihi, mengampuni seperti Kristus mengampuni. Kita akan memiliki kelembutan yang insani. Bahkan keberanian insani kita pun akan disempurnakan. Jadi selama ini kita mendengar, oh kita mendapat penyaluran Kristus. Tetapi sekarang ingat, penyaluran Kristus ini sesungguhnya adalah penyaluran keinsanian Yesus. Ya, oh betapa besar keselamatan ini, saudara-saudari. Ya, hari ini yang tinggal di dalam kita tuh bukan hanya Roh Kudus, tetapi Roh Yesus. Ingat ketika nama Yesus disebut, artinya ini adalah keinsanian yang dimiliki oleh Allah. Ya, jadi yang tinggal di dalam kita bukan Roh Kudus saja sebutannya. Ya memang dia Roh Kudus, tetapi Roh Kudus ini adalah Roh Yesus, di mana ada kekayaan keinsaniannya. Ya, Allah tidak akan pernah berkata kita untuk berusaha dengan kekuatan sendiri, tidak. Tetapi kita menggunakan keinsanian Yesus yang disalurkan ke dalam kita. Jadi jangan berusaha memperbaiki diri. Berusahalah menikmati Tuhan. Hasilnya keinsanian Tuhan akan disalurkan dan gak perlu berusaha memperbaiki diri. Kristus akan tertampil. Kita akan menjadi lebih baik, bukan kita lebih baik. Kita menjadi lebih kuat, bukan karena kita lebih kuat, tetapi karena keinsanian Kristus disalurkan. Dan inilah yang mempermalukan setan. Kalau setan dikalahkan oleh Allah yang ilahi, ya setan nggak akan malu. Namanya juga aku ciptaan, kamu penciptaku, wajar kamu mengalahkan aku. Tetapi kalau ada keinsanian, ciptaan mengalahkan iblis, betapa memalukannya ini bagi dia, saudara-saudari. Inilah para pemenang. Para pemenang itu telah memiliki keinsanian Kristus secara memadai, sehingga oleh keinsanian Yesus inilah mereka mengalahkan iblis. Ya, pernahkah kita bersyukur? Oh Tuhan, aku bersyukur untuk keinsanian Yesus yang disalurkan ke dalamku. Pernah nggak Anda bersyukur seperti itu? Ya, banyak orang Kristen hanya bersyukur karena pengampunan, karena bisa masuk surga, diselamatkan. Tetapi kita hari ini bersyukur ada keinsanian Yesus yang diciptakan. Ya,
Nah, kemudian FKKP juga berbicara soal kebangkitan yang pertama. Ini adalah kebangkitan para pemenang. Ya, saudara-saudari, dikatakan dalam Wahyu 20 ayat 4, aku melihat jiwa-jiwa yang telah dipenggal kepalanya, ya, yang tidak menyembah binatang itu, tidak menerima tandanya di dahi, di tangan, akan hidup kembali. Ya, tentunya ini bersama semua kaum saleh pemenang. Lalu dikatakan di dalam ayat 5b, inilah kebangkitan yang pertama, kebangkitan para pemenang. Ya, dikatakan dalam ayat 5a, tetapi orang-orang mati yang lain. Nah, di sini orang-orang mati yang lain itu adalah orang tidak percaya. Ya, nanti Anda bisa selidiki kembali catatan kakinya. Saya nggak bisa jabarkan. Cuman orang-orang mati yang lain di sini tuh bukan orang-orang Kristen yang kalah, tetapi orang-orang yang tidak percaya. Nah, mereka tidak akan dibangkitkan. Mereka nanti dibangkitkannya pada akhir masa 1000 tahun, kata ayat 5a ini. Ya, itu untuk menghadap tahta penghakiman, tahta putih besar. Nah, jadi dalam ayat 5a ini, ya, eh, dalam dalam ayat 5b, ini yang mengalami kebangkitan yang pertama itu hanyalah para pemenang. Tetapi anehnya 1 Korintus 15 ayat 22 dan 23, ya, ini bisa dibandingkan dengan ayat-ayat lainnya di sini. Itu semua orang percaya yang menjadi miliknya dibangkitkan dalam waktu yang sama, ya. Jadi tetapi walaupun dalam waktu kebangkitan yang kalah maupun kebangkitan yang menang itu sama-sama dibangkitkan, tetapi yang disebut kebangkitan pertama itu hanya dimiliki oleh para pemenang, ya. Para pemenang itu dibangkitkan untuk menuju hidup dan kerajaan, sedangkan kebangkitan yang kalah, kaum beriman yang kalah itu kebangkitan menuju pendisiplinan. Itu bedanya. Mereka sama-sama dibangkitkan, tetapi beda arahnya. Yang kalah itu ke pendisiplinan, yang menang itu meraja. Jadi, walaupun kebangkitannya sama, bersamaan, ya, tetapi kebangkitan para pemenang itu luar biasa, ya, bukan kebangkitan yang biasa, ya. Jadi yang dimaksudkan dengan kebangkitan pertama itu bukan pertama dalam waktu, tetapi dalam kehormatan dan dalam kemuliaan, yaitu kebangkitan yang terbaik, ya. Teks Yunaninya itu bisa diterjemahkan dengan kebangkitan yang terbaik, bukan kebangkitan yang biasa. Kalau kaum beriman yang kalah dibangkitkan, kebangkitannya kebangkitan biasa. Maksudnya tuh ya dibangkitkan dari kematian, sudah, itu biasa, ya. Tetapi kebangkitan para pemenang itu kebangkitan yang luar biasa. Itu ada di dalam Filipi 3 ayat 11. Kebangkitan luar biasa yang Paulus dambakan. Jadi kebangkitan pertama itu sekali lagi bukan di dalam waktu, ya, tetapi di dalam apa, kemuliaan, kehormatan. Ini adalah kebangkitan yang terbaik, kebangkitan yang mulia, paling bahagia, paling terhormat, kebangkitan untuk mendapatkan pahala. Sedangkan kaum beriman yang kalah, kebangkitan untuk mendapatkan pendisiplinan. Ya, jadi saudara-saudari, dikatakan juga di dalam Wahyu 20 ayat 6, kebangkitan yang pertama ini dialami oleh para pemenang, sehingga para pemenang tidak akan lagi mengalami kematian yang kedua. Ya, ini janji kepada gereja di Smyrna. Siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa lagi oleh kematian yang kedua. Nah, ada pelajarannya juga di salah satu video, yaitu kematian yang kedua ini adalah pendisiplinan. Ya, nanti saya juga akan sertakan ininya di link.
Jadi bagi kaum beriman yang kalah, saudara-saudari, mereka dibangkitkan untuk memasuki kematian yang kedua. Ya, nanti saya sertakan linknya di deskripsi tentang perkara ini. Jadi janganlah berpikir asal sudah percaya sudah aman ya. Ingat, walaupun ya Anda sudah percaya, tetapi jikalau Anda tidak matang, kebangkitan itu sebetulnya adalah kebangkitan untuk memeriksa kematangan hayat ya. Jikalau Anda mati, meninggal dunia di dalam ketidakmatangan, maka Anda pun akan dibangkitkan tetap dalam ketidakmatangan. Ya, sungguh sangat menggelikan. Banyak sekali pengajar Kristen menganggap bahwa meninggal dunia itu semacam kelulusan. Aku memang di bumi belum lulus. Aku di bumi belum menjadi seperti Kristus. Aku di bumi belum matang, tapi kalau nanti sudah meninggal, maka aku langsung lulus. Begitu aku meninggal, dibangkitkan, aku serupa Yesus. Aduh, ini sungguh ajaran yang sangat menyedihkan, ajaran yang sangat meninabobokan, dan ajaran yang sangat menggelikan, bahkan tahayul, saudara-saudari. Tidak, ya. Kalau Anda meninggal dunia di dalam ketidakmatangan, Anda pun akan dibangkitkan dalam ketidakmatangan, akan diperiksa di tahta pengadilan Kristus. Ya, coba bayangkan seorang anak ya berhenti sekolah ketika dia misalnya masih kelas 3 SD. Lalu dia minta ke orang tuanya, pindahkan aku sekolah. Ya, aku mau langsung ke SMP. Aku nggak mau sekolah di sekolah sekarang ini. Karena di sini aku kelas 3 SD. Pindahkan aku langsung ke SMP di sekolah yang baru. Ini kan sangat menggelikan ya saudara-saudari. Demikian juga kepindahan alam kita. Dari alam bumi sekarang. Nanti ke alam yang setelah meninggal dunia. Itu ya nggak bisa juga seperti tadi. Masa kita meninggal dunia langsung lulus? Kalau kita masih kelas 3 SD, ya kita dibangkitkan dalam keadaan yang kelas 3 SD. Ya, jadi harapkanlah bukan hanya dibangkitkan, tetapi rindukanlah kebangkitan dalam kematangan. Kebangkitan para pemenang. Ya, puji Tuhan. Nah, saudara-saudari, saya di sini sudah berbicara cukup lama, tetapi beban di sini masih banyak, ya. Saya akan coba singkat saja ya. Kristus ini diwahyukan sebagai firman Allah, ya. Dan ingat, Kristus yang diwahyukan sebagai firman Allah itu adalah Kristus yang berperang. Jadi firman Allah di sini bukan untuk firman berkhotbah ya, tetapi ini firman untuk berperang. Artinya apa? Peperangan itu akan menjadi khotbah yang terbesar. Ini bukan berarti Tuhan Yesus berbicara panjang, mengkhotbahi iblis. Tidak, peperangannya sih peperangan yang nyata ya, di mana ada darah di sana, jubah Tuhan juga tercelup oleh darah karena dia ada peperangan di Harmagedon, ada burung-burung yang memakan bangkai dan segala macam. Tetapi poinnya bukan di peperangan itu, saudara-saudari. Peperangan di sini bukan berfokus kepada musuh, bukan juga berfokus kepada peperangan itu sendiri, tetapi berfokus kepada siapakah Kristus. Dan Kristus itu adalah Sang Firman itu. Ya, peperangan ini adalah sebetulnya sebuah khotbah yang besar. Walaupun memang perang itu nyata, tetapi dunia akan mendengar dan melihat siapakah Yesus itu. Dan inilah yang dimaksudkan namanya adalah firman Allah. Jadi ketika dia berperang, firman ini terekspos, ya. Firman ini
akan seperti sebuah pesan yang tersebar melalui peperangan ini. Ya, jadi inilah yang dimaksud dengan firman Allah. Ya, dan Dia sebagai Raja, Tuan dan segala Tuan. Itu bukan hanya pada saat Dia datang, lalu Dia menjadi Raja segala raja. Ingat, Dia sudah menerima jabatan itu ketika Dia naik 2000 tahun yang lalu. Jadi Dia menjadi Raja segala raja itu sejak 2000 tahun yang lalu di aspek keinsaniannya, tetapi di aspek keilahiannya ya sejak kekekalan memang sudah Raja segala raja. Ya, pokoknya apapun yang terjadi hari ini itu tidak pernah membuat sasaran iblis berhasil. Kenapa? Karena di balik layar ada raja segala raja yang sedang memerintah. Ya, walaupun ada kerajaan jahat seperti Firaun, itu dipakai Allah. Nebukadnezar itu dipakai Allah. Ya, kaisar-kaisar yang jahat semua dipakai Allah. Itu bukti bahwa Kristus sebagai Allah yang ilahi adalah raja segala raja. Dan 2000 tahun raja ini memiliki sifat insani. Inilah wahyu yang terdapat di dalam perkara raja segala raja. Semua pemerintahannya, semua kendalinya, semua pengaturannya itu adalah untuk satu hal. Ingat, memperoleh sekelompok pemenang. Ya, sejak Adam diciptakan sampai hari ini, fokus Allah adalah mencari para pemenang. Bukan berarti yang diselamatkan itu diabaikan. Keselamatan itu sendiri juga adalah bagian dari rencana Allah. Tetapi fokus di zaman ini mencari para pemenang. Iblis dimanfaatkan, penyakit dimanfaatkan, penderitaan dimanfaatkan. Semuanya adalah kendali raja segala raja untuk menghasilkan pemenang mempelainya. Ya, nanti untuk yang tidak menang, Tuhan akan urus di zaman kerajaan 1000 tahun. Di zaman kerajaan 1000 tahun itu fokus Allah mulai mematangkan yang belum matang. Jadi inilah raja segala raja, mengendalikan di balik layar. Maksud setan itu menghancurkan, tetapi pekerjaan setan itu justru Allah pakai untuk menyempurnakan. Pekerjaan setan yang melemahkan justru dipakai Allah untuk mematangkan. Pekerjaan setan dengan maksud ingin mengalahkan justru Allah pakai untuk menghasilkan para pemenang. Ya, inilah raja segala raja. Ya, dari belakang layar dia mengendalikan musuhnya. Semua pekerjaan yang kelihatannya sukses secara duniawi, kelihatannya dosa begitu meraja, tetapi sebetulnya ada di balik layar, ada raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Ya, semoga kita menjadi para pemenang. FKKP mengatakan jikalau kita menjadi para pemenang, setelah kita perkawinan anak domba di Wahyu pasal 19, ya, yang kalah didisiplinkan, kita sebagai pemenang turun ke bumi, hendak membersihkan bumi, bersih-bersih bumi, itu menjadi semacam peperangan, tetapi juga bulan madu, pengantin baru. Pengantinnya adalah para pemenang dengan Tuhan Yesus. Maka peperangan itu sebetulnya bagi para pemenang itu menyenangkan gitu ya. Karena sudah pasti menang, musuh sudah kalah. Bahkan dikatakan peperangan itu sebagai bulan madu, saudara-saudari. Betapa luar biasanya ya. Nah, kemudian dikatakan juga bahwa Kristus itu berperang dengan adil dan benar. Apa maksudnya? Ya, maksudnya adalah hari ini presiden-presiden berperang di dalam keadaan yang emosi, keadaan yang dendam, marah tak terkontrol, bahkan menyalahgunakan kekuasaan, tetapi tidak. Tuhan Yesus itu berperang di dalam keadil benaran. Tidak ada satupun tindakannya dalam peperangan yang menyalahi Allah. Semuanya dilakukan dalam kebenaran. Tidak ada emosional marah yang meledak-ledak. Nggak ada dendam, nggak ada pamer kekuatan. Tuhan Yesus melakukan peperangan itu secara adil dan benar.
Berbeda dengan peperangan-peperangan zaman sekarang. Semuanya curang, pakai cara curang. Tuhan tidak pernah curang. Tuhan menggunakan firman-Nya. Bagaimana firman-Nya bisa curang? Ya, inilah yang disampaikan di dalam FKKP. Di sisi lain, ya, kalau Allah mengampuni musuh, maka Allah tidak berperang dengan adil dan benar. Karena setelah sekian lama musuh itu memberontak, menipu manusia, ya, memberontak melawan Allah, maka Allah yang adil benar itu harus berperang, menghancurkan musuh. Inilah apa yang disampaikan di dalam FKKP minggu ke-46. Ya. Baik, sekarang giliran saudara-saudari, masih ada waktu, mari jangan buang-buang waktu, sampaikan sesuatu apa yang Anda dapatkan. Amin. Puji Tuhan. Silakan. Amin. Ya, baik. Berapa banyak pun sampaikan. Sedikit, banyak, karena memang pemberitaannya cukup panjang. Ini memang adalah untuk didengar ulang videonya, bukan untuk sekali saja didengar. Terlalu padat, terlalu banyak poin-poinnya ya. Baik, seberapa banyak bagikan, silahkan. Amin, masih ada waktu. Amin, saudari silahkan. Amin. Amin. Yesus, sungguh ya. Memang ya kita perlu menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya supaya Dia itu menjadi raja termanifestasi ya. Walaupun tadi saudara mengatakan di awal bukan berarti dia hari ini tidak meraja, tetapi memang hari ini dia meraja khusus di dalam hayat-hayat orang yang telah menerima tebusannya, begitu saudara ya. Dia meraja di dalam hayat bagi kaum berimannya. Akan tetapi nanti di dalam kerajaan 1000 tahun ya, dia sebagai raja di alam semesta ini ya, mungkin lebih spesifiknya meraja seperti pemerintahan-pemerintahan sekarang ya. Kalau pemerintahan sekarang kan contohnya seperti kita Indonesia ada presidennya, Amerika ada presidennya dan seterusnya. Tetapi nanti ketika dia datang kedua kalinya ya dia akan meraja ya bersama para pemenangnya ya. Tadi kan saudara juga menjelaskan di buku ini juga tertulis ya ada meraja bersama pemenang, meraja bersama memimpin bangsa-bangsa gitu ya. Walaupun memang bangsa-bangsa ini yang dipimpin nanti yang dikuasai ini adalah menjadi bangsa-bangsa terakhir gitu ya yang ada di bumi ini. Dan ini memang kalau saya lihat tadi ini dari awal sampai akhir itu betul ya tidak cukup dicerna sekali ya karena ini tiap-tiap hari itu ada porsi masing-masing yang tidak bisa hari ini kita telan lalu kita cerna lalu nggak bisa kita cerna satu malam ini ya saudara ya. Maka Ya, dari itu betul. ya intinya, poin pentingnya bagi saya ya, apa tugas kita sekarang sebagai umat tebusannya ya, kita perlu memiliki visi. Visinya apa? Menjadi pemenangnya ya. Baik itu kita sebagai buah sulung kalau kita hidup masih diangkat, baik itu kita sebagai anak laki-laki ya. Saudara-saudara ya, apapun kita ini sebagai memang orang-orang yang ketika dibangkitkan ya, kita tuh matang di dalam hayat ya, bukan orang-orang yang ketika dibangkitkan masuk kepada pendisiplinan. Jadi hidup kita ini perlu memiliki visi dan kita seperti FKKP hari ini terakhir ya perlu menjadi orang-orang yang menantikan Tuhan itu datang ya. Jadi bukan orang yang memperlambat karena kita masih betah di bumi ini nih, sayang saya masih memiliki harta, masih memiliki angan-angan yang lain. Tidak sedemikian, kita perlu bekerja sama dengan Tuhan ya untuk berjaga-jaga sambil berdoa menantikan kedatangannya yang kedua kalinya ya. Dan kita mau berbagian ya nanti ya, atau kita menjadi anak laki-laki atau buah sulung atau ketika dibangkitkan kedua kalinya kita ini matang dalam hayat sehingga tidak berbagian dengan kematian yang kedua yaitu pendisiplinan ya. Puji Tuhan, itu saja saudara-saudari ya, karena memang ini cukup panjang ya. Kalau kita lihat kita porsi tiap-tiap hari itu ada dia sebagai firman ya, dia sebagai anak manusia yaitu Kristus ya, memiliki keinsanian ya, dia sebagai firman karena kalau dia sebagai firman tadi saya baca sedikit ya,
kalau di kitab Yohanes itu firman-Nya itu bagi kematangan hayat kita ya, bagi pertumbuhan hayat kita, tetapi masuk kepada kitab Wahyu, firman-Nya ini adalah bagi berperang melawan musuh ya. Karena kalau ingat Tuhan Yesus juga ya ketika mengalahkan iblis juga memakai firman ya, ketika dia di padang gurun ya. Coba ubah roti ini batu ini menjadi roti. Roti Tuhan berkata apa? Ada tertulis ya bahwa manusia bukan hidup melalui roti saja tetapi melalui firman. Jadi memang firman Tuhan ini ya bukan hanya bagi pertumbuhan hayat kita, tetapi juga bagi peperangan melawan iblis. Puji Tuhan, semoga ya hari ini kita laksanakan ya bagian kita apa, bagian Tuhan apa, bagian kita harus maju ya, matang dalam hayat ya, menikmati Tuhan, makan minum Tuhan. Bagian Tuhan apa? Nanti memberikan reward bagi kita, pahala sesuai dengan apa yang telah kita lakukan ya. Karena apa yang sekarang kita lakukan itu akan sangat hari ini yang apa kita lakukan sangat bergantung nanti apa yang kita dapatkan gitu ya. Nanti yang kita dapatkan itu tergantung apa yang kita lakukan hari ini. Puji Tuhan, itu yang saya Amin. dapatkan. Haleluya, amin. Amin. Puji. Puji Tuhan. Ya, Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. saya Amin. juga terkesan ya, saudara-saudari ya, melalui FKKP malam hari ini yang kita nikmati bahwa manusia Allah juga mendambakan manusia ini berbagian di dalam tahtanya. Keinsanian makhluk ciptaan ini boleh berbagi tahta dengan Allah. Ya, pertama-tama ini digenapi oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya. Dia adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia supaya manusia ini boleh berbagian di dalam kekuasaan Allah. Ya, dia benar-benar manusia yang waktu hidup di bumi ini tunduk taat terhadap pemerintahan Allah. Dia hidup bukan berdasarkan hayat insaninya, tapi sepenuhnya dia hidup berdasarkan hayat ilahi. Walaupun dia memiliki keinsanian, tetapi keinsanian dia ini dia tundukkan ya. Dia tidak mempergunakannya. Dan ini menjadi suatu prototipe ya, model ya, manusia yang ada di bawah pengendalian Allah. Dan ketika dia mati, keinsanian Tuhan yang sedemikian memuaskan Allah ya, yang tunduk kepada otoritas Allah ini menjadi roh pemberi hayat, dan hari ini disalurkan ke dalam kita sehingga gereja hari ini kita semuanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan ya, yang sudah ditebus oleh Tuhan, ini boleh berbagian di dalam hayat keinsanian Tuhan yang sudah ditinggikan di dalam keilahiannya, sehingga semua orang percaya ya, orang-orang yang ditebus ini juga boleh menikmati ya perkara berbagian di dalam pemerintahan Allah di surga atau di kerajaan Allah ya. Tuhan ini melalui perkataan firman-Nya. Firman Allah adalah diri Allah sendiri yang sudah melalui proses ya, yang hari ini kita terima menjadi iman kita. Ketika kita setiap hari terbuka terhadap perkataan Tuhan ya, perkataan ini menguasai kita, menduduki kita dan mengendalikan kita ya. Perkataannya penuh kuasa ini menyingkirkan perkara negatif di dalam kita, yaitu iblis sendiri ya, yang di dalam kita menjadi ego, menjadi dunia kita, segala sesuatu akan disingkirkan ya, ditundukkan oleh perkataan firman Tuhan. Untuk itu firman Allah hari ini adalah kuasa hayat ilahi yang kita terima untuk menundukkan musuh Allah. Ya, sekalipun kita hari ini ada di bumi, tetapi kita pun sudah berbagian di dalam otoritas Allah ya, kuasa Allah ya. Ketika kita tinggal di dalam firman-Nya dan kita terus melatih roh untuk menggunakan firman ini sebagai suatu rema ya, yang memimpin kita, yang mengendalikan kita, hingga hidup kita hari ini boleh berbagian ya di dalam mengeksekusi atau menundukkan musuh Allah. Selama kita hidup di dunia ini, saudari, di bumi ini ya, dan kita bersandar kepada firman-Nya, maka kita pun berbagian di dalam kekuasaan Allah untuk mendatangkan kerajaan Allah dan mengakhiri pekerjaan jahat musuh. Amin. Puji Tuhan, mulia bagi Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Amin. Silahkan. Saya tanya boleh, saudaraku? Ya, silahkan, saudara. Amin. Di dalam pelajaran hayatnya, ada yang saya tanyakan setelah perang Harmagedon, di mana setelah perang Harmagedon, Tuhan akan mendirikan tata mulianya. Tetapi Tuhan akan melepaskan iblis dari jurang maut dan memakai dia untuk menguji bangsa-bangsa yang ada di bumi selama 1000 tahun ini.
maksudnya menguji bangsa-bangsa oleh iblis ini apa, saudara? Itu di akhir kerajaan 1000 tahun ya terjadinya. Ya, Jadi artinya iblis setelah kerajaan 1000 tahun berakhir, ya. kan bangsa-bangsa itu selama 1000 tahun tuh kan udah bertambah banyak. Ya, saya nggak bisa bayangkan itu 1000 tahun itu pertambahan populasinya itu kan begitu banyak ya. Dan dikatakan itu ada dari suku-suku tertentu, Gog dan Magog itu Ya. memang masih membawa sifat-sifat pemberontakan. Sehingga Allah harus membuang sampah terakhir di akhir kerajaan 1000 tahun. Tapi bukan kaum beriman itu, tetapi bangsa-bangsa ya, yang masih memiliki kecenderungan untuk bersatu dengan dosa. Nah, iblis itu dilepaskan dari penjara di akhir kerajaan 1000 tahun itu untuk ya menghasut pemberontakan. Jadi ketika iblis dilepaskan dari penjara, iblis nggak kapok itu. Walaupun dia udah 1000 tahun itu di di jurang maut saat itu. Penjara yang mengerikan saya rasa ya. Tapi itulah iblis nggak mau bertobat. Dia menghasut lagi bangsa-bangsa untuk memberontak melawan Allah. Nah, itu menjadikan alasan Allah membersihkan mereka. Sudah itu sampah terakhir itu, ya. Setelah sampah terakhir dibuang, iblis pun dibuang, ya, melalui tahta penghakiman tahta putih itu sudah, ya. Maka masuklah Yerusalem baru, itu sudah menjadi kerajaan kekal. Seperti itu kurang lebih ya, Daragus. Ya, jadi nanti ujungnya memang iblis dan bangsa-bangsa ini akan musnah gitu ya, saudara. Ya akan dibuang ya, seperti sampah dibersihkan gitu ya. Cuma Tuhan memanfaatkan iblis dalam hal ini ya, saudara, ya, untuk Iya, jadi Tuhan sengaja kan belum memasukkan dia ke lautan api kekal, masih di penjara 1000 tahun udah direncanakan itu. Di akhir iblis pasti akan menghasut dan penghasutan itu, pemberontakan itu dipakai oleh Allah sebagai ya eh, satu tindakan membuang sampah yang terakhir, membersihkan sampah yang terakhir ya. Amin. Terima Amin. kasih. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Maaf Saudara Diki mau Iya, tanya juga. iya Ini saya silakan. tuh belum jelas mengenai urutan ya, kayak urutan para pemenang yang terangkat ya, dirampas ke surga itu, kemudian di sana kan dia mencampakkan naga itu ke bumi. Iya. Setelah itu para pemenang itu kemana, Saudara? Apakah dia kemana dia setelah mencampakkan iblis dari surga itu ke bumi kan? Ya, jadi banyak peristiwa terjadi di surga. Salah satunya setelah mencapakan iblis itu kan ada tahta pengadilan Kristus. Terjadi dulu 3,5 tahun kesusahan besar di bumi. Nah, di surga sendiri sementara terjadi 3,5 tahun di bumi itu, di akhir 3,5 tahun itu akan ada eh, penghakiman tata Kristus. Lalu ada pembagian upah, ada pernikahan anak domba, ya. Nah, terakhir setelah pernikahan anak domba, para orang beriman yang kalah itu didisiplinkan, lalu yang sisat yang menang itu turun ke bumi untuk membersih-bersih tadi, gitu. Melakukan pembersihan sebelum kerajaan 1000 tahun tadi, yang bulan madu tadi. Jadi kurang lebih seperti itu setelah dicampakkan,
3,5 tahun terjadi masa kesusahan besar di bumi, para pemenang masih tetap di surga, ya. Lalu di akhir kerajaan di akhir 3,5 tahun kesusahan besar, ada penghakiman tahta Kristus, ada pernikahan anak domba, dan setelah itu turun ke bumi untuk berperang. Kurang lebih gitulah. Lihat bagan lebih jelas. Amin. Ya, masih ada waktu. Kalau ada yang masih mau berbagi, silahkan, saudara-saudari. Saya perhatikan ada saudara-saudari yang biasa berbagi nikmat. Nih kemana? Silahkan manfaatkan. Amin. Puji Tuhan. Baik, saya Ya, sedikit. silakan Saudara Heru. Amin. Jadi judul berita kali ini adalah Kristus. Ada 3 judulnya ya. Ada 3 bagian, yaitu Kristus sebagai pendiri kerajaan, Kristus sebagai firman, Kristus sebagai raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Jadi Kristus ini akan datang untuk menjadi raja, untuk mendirikan kerajaannya. Iya. Jadi kita melihat di sini digambarkan bahwa ada perumpamaan, ada suatu bangsawan pergi negeri yang jauh ya, untuk menerima kerajaan dan akan datang kembali ya. Sekarang ini sedang pergi jauh di sana untuk menerima kerajaan dan akan datang lagi untuk mendirikan kerajaan. Ini adalah setelah penebusan Kristus. Dia naik ke surga ini, di surga dia menerima kerajaan dari Bapa ya. Dan hari ini dia belum kembali ya. Dia akan kembali kedua kalinya, akan membawa kerajaan, akan mendirikan kerajaan. Jadi Kristus hari ini sedang dalam proses ya membangun kerajaan ya. Kerajaan ini nanti bukan tiba-tiba dibangun ya. Hari ini kita ini dalam proses pembangunan ya. Jadi kita jadi ketika kerajaan Allah ini perlu untuk kerajaan ini perlu hal negatif ini perlu dibersihkan. Iya. Ya, setelah dibersihkan baru Kristus akan memerintah. Iya. Jadi setelah musuhnya itu dibereskan ya, ia akan mendirikan kerajaan di bumi dan seluruh bumi harus dibersihkan ya sebagai persiapan kedatangannya hari ini. Jadi kita juga perlu Kristus sebagai firman ya. Sebagai firman ya, untuk berperang. Dan Kristus juga sebagai raja dari segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Ini adalah untuk memakai semua hal negatif ini untuk membuat kita bertumbuh ya. Tuhan akan mengatur segala sesuatu ya. Walaupun sebenarnya iblis itu memerintah, tapi dia tidak pernah duduk di atas tahta ya. Tuhan yang bertahta. Yeah. Semua Tuhan akan pakai untuk buat kita ini bertumbuh matang ya, menjadi pemenang-pemenang. Jadi
eh, kita harus berbagian dalam Kristus yang sedemikian ini. Amin. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Masih ada saudara-saudari? Amin. Ya, baik, kalau tidak ada, kita akan akhiri di dalam doa. Semoga 1 minggu ke depan kita memasuki berita ini, ya, nanti bisa diulang, dibaca, didengarkan kembali. Amin. Mari saudara-saudari buka mic-nya, kita menyeru nama Tuhan. Tuhan Yesus. Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan. Biarlah visi ini Amin. boleh membuat kami Amin. jadi lebih jelas ya Tuhan Amin. tentang masa depan dunia ini. Amin. Ya. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan ini memperlengkapi kami di Amin. sisa umur kami, memanfaatkan waktu Amin. Amin. menerima penyaluran keinsanian Kristus, Ya. mengejar kematangan hayat. Amin. Tuhan, beri kami waktu, Tuhan, untuk kami bisa mengejar Kristus Amin. lebih banyak lagi. Amin. Kami mau berbagian di dalam peperangan ini. Ya. Karena itu bukan sesuatu yang mengerikan, tetapi Benar. sesuatu yang membahagiakan, menyenangkan. Karena kami berperang bersama Raja di atas segala raja. Kami adalah pemenang, musuh telah kalah. Ya. Oh, sungguh gembira ya Tuhan, mengeksekusi musuhmu Tuhan. Amin. Tuhan berkati pembacaan FKKP kami seminggu ke depan. Amin. Biar semakin jelas visi kami terhadap pewahyuan ini. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami Amin. bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Amin. saudara-saudari. Amin. Tuhan berkati kita semua. Amin. Ya, selamat beristirahat. Selamat menikmati Tuhan. Amin.